Halo Sobat Hukum, dimanapun Anda berada, ketemu lagi dalam acara kesayangan kita, Kupas Tahu Kupas Tuntas tentang Hukum. Di episode kita kali ini, kita akan membahas tentang pinjaman online, sengkarut pinjaman online. Nah, melihat fenomena saat ini, permasalahan pinjaman online atau pinjol yang banyak terjadi seperti penyebaran data pribadi, pengancaman, teror, dan tindak pidana lainnya oleh penyelenggara pinjol kepada korban. Lantas, seperti apa aturan hukumnya terkait permasalahan tersebut? Kita akan membahasnya selama kurang lebih 30 menit ke depan bersama saya Sukoco Hendarto dalam acara Kupas Tahu Kupas Tuntas tentang Hukum. Mencari informasi semua tentang hukum, jangan kemana-mana, cukup di sini aja. Kupas tahu, kupas tuntas tentang hukum. Kupas tahu, kupas tuntas tentang hukum. Untuk membahasnya kita kali ini telah terhubung dengan narasumber kita yang pertama yaitu Bapak Cabib Susanto, SHMH. Beliau adalah penyuluh hukum ahli media dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Kemudian narasumber saya yang kedua yaitu Bapak David Nur Iman, SHMH. Beliau adalah penyuluh hukum ahli muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Halo, selamat malam Bapak-Bapak semua, apa kabar? Selamat malam. Selamat malam, kabar baik, kabar sehat. Alhamdulillah. Kita mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu sehat selalu. Baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, kita langsung masuk kepada acara yaitu pinjaman online ilegal. Kita akan membahasnya nih. Ini kan menarik sekali nih Pak. Pinjaman online saat ini nih udah benar-benar bukan menolong masyarakat yang tadinya mau menolong masyarakat yang memiliki pinjaman, ternyata malah alih-alih dia akan menimbulkan permasalahan terhadap dirinya sendiri. Saya pertama ke Pak Cabib dulu nih. Bagaimana sih Pak peminjam yang dia itu sebenarnya deadline-nya masih ada tapi tiba-tiba dia gagal bayar, sanksinya apa sebetulnya Pak untuk para si peminjam tersebut? Terima kasih Pak Sukoco. Sebelumnya terima kasih saya telah diundang dalam acara Kupas Tuntas tentang Hukum, Pak Tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Hukum. Rekan yang Waalaikumsalam. ikut beratensi dalam acara ini. Baik, apa yang ditanyakan oleh Pak Sukoco, sementara saya akan mengacu kepada aspek yuridis. Artinya begini ya. Jadi anggap suatu permasalahan ini pada pinjaman online yang legal tadi ya. Pada deadline-nya dia terlambat sehingga dia tidak mampu melanjutkan kewajibannya. Ada terjadi suatu prestasi ya. Kembali kepada ketentuan di mana dalam peraturan OJK tadi ya, ketika posisi si peminjam mengalami suatu kemacetan, tentunya tidak lepas daripada perjanjian ya. Jadi konsepnya ini pinjaman online itu berangkat daripada kesepakatan. Mengacu kepada KUH Perdata ya 1320 bahwasannya di situ syarat sahnya suatu kesepakatan itu ada perjanjian kesepakatan ya. Terus kemudian ada para pihak di situ. Terus kemudian ada alasan ya. Alasan di sini atas suatu hal tertentu di mana si peminjam membutuhkan dana yang sifatnya urgen ya, sehingga diberikan suatu pinjaman melalui pinjaman cepat. Terus kemudian ini merupakan suatu hal yang normatif. Artinya ini legal, ini artinya resmi si lembaga yang memberikan ataupun jasa keuangan yang memberikan pinjaman ini resmi terdaftar di OJK ya. Lain halnya kalau tidak terdaftar berarti itu sudah memenuhi persyaratan daripada KUH Perdata. Ketika itu sudah memenuhi suatu persyaratan dan perjanjian itu dibuat secara elektronik ya oleh para pihak, ini jelas ada form perjanjian secara elektronik sebagaimana disebutkan di dalam Undang-Undang ITE ya. Pasal 1 angka 7, perjanjian elektronik dibuat oleh dua pihak. Ya, disepakati pihak itu dibuat secara elektronik. Kemudian sifat daripada perjanjian tersebut yang secara elektronik itu dikuatkan di dalam pasal 16. Itu merupakan suatu kesepakatan yang legalitasnya berlaku sebagai undang-undang. Mengacu juga kepada KUH Perdata pasal 1338. Jadi ini sudah merupakan kesepakatan yang legal yang normatif.
konsekuensinya daripada kemacetan ataupun tertundanya dari deadline tagihan ya ataupun angsuran yang harus dibayar oleh si konsumen, tentunya akan memberikan suatu konsekuensi sesuai dengan klausul-klausul perjanjian yang ada di dalam perjanjian elektronik. Tentunya di sini ada perjanjian terkait denda, ya konsekuensinya harus membayar denda. Ya memang pada umumnya ini kalau OJK ini setahu saya ya, saya baca dari literatur pinjaman per harinya itu bunganya mencapai 0,8% ya. Itu yang resmi ya, Pak? Ya resmi, betul. Jadi kalau seandainya sebulan bisa dikalikan 3 lah. Berarti kan berapa ya? 24 ya berarti ya? Iya. 24%. Berbanding dengan pinjaman secara konvensional kepada bank ya. Nah ini menjadi suatu konsekuensi. Tentunya bunga ini ketika per hari tidak bisa bayar, dia akan berjalan terus. Yang mungkin tadinya pinjaman memang pinjaman online ini pada umumnya tidak begitu besar seperti konvensional, tapi bisa juga terjadi besar. Taruhlah misalkan sekitar 5 juta dia meminjam. Dan jangka waktunya cukup pendek, paling lama 12 bulan pada umumnya. Nah ketika posisi itu dia macet, otomatis bunga berjalan, konsekuensinya ya sesuai dengan perjanjian, maka bunga itu terus berjalan. Dan bisa aja nanti 5 juta ya bunganya dikali 24% kalau sebulan dia telat ya membayar. Nah ini dinaikkan, ya. Iya, jadi ini si peminjam itu akan dikenakan bunga ya Pak ketika dia gagal bayar dari tenggang waktu yang telah disepakati. Seperti itu ya Pak? Betul, bunga yang telah disepakati. Dan tentunya akan tercatat di dalam database data macet dia. Oh, baik, jadi ini baik. Nah mungkin itu Pak Sukoco yang bisa saya jelaskan dari aspek yuridis juga konsekuensi sanksi. Ini pada posisi pinjaman yang legal ya. Iya, baik Pak Cabib. Jadi masyarakat ketika dia gagal bayar atau telat bayar, dia akan dikenakan bunga seperti itu ya Pak, sesuai dengan ketentuannya ya. Tentunya tidak berlipat-lipat ganda seperti apa yang terjadi saat ini, seperti itu ya Pak. Ya betul Ya. Sudah ada aturan normatif ya. Ya kemudian Pak Cabib gini, banyak masyarakat yang terjerat pinjaman online ini akhirnya hutangnya berapa menjadi pengembaliannya itu menjadi berlipat-lipat seperti itu. Itu bagaimana Pak itu fenomena seperti itu? Nah itu yang jadi berlipat-lipat itu seperti tadi. Jadi konsekuensinya karena memang itu merupakan suatu perjanjian, ya akhirnya mau tidak mau dia harus menerima suatu konsekuensi tadi. Ya bunga terus berjalan dan itu tidak bisa hutang itu kan suatu kewajiban yang harus dibayar ya kalau dalam agama itu. Iya. Begitu aturan negara. Memang kalau masalah hutang itu tidak bisa masuk ke dalam ranah sanksi pidana. Artinya ketika seseorang mempunyai satu hutang dan dia tidak sanggup membayar itu tidak bisa dipidana. Sebagaimana itu dikuatkan oleh pasal 9 ayat 2 Undang-Undang nomor 39 tahun 99. Tidak seorang pun dapat dipidana penjara ketika dia tidak sanggup atau menyelesaikan hutangnya ya. Jadi otomatis dari pihak jasa pemberi pinjaman dia akan memberikan suatu semacam kebijaksanaan lah. Dan kebijaksanaan itu tentunya kalau memang permasalahan ini sudah terlalu besar ya, artinya sudah berlipat-lipat tadi seperti yang Pak Sukoco sampaikan, tentunya harus ada koordinasi dengan pihak OJK. Nah nanti di sana ada suatu kebijakan dari OJK terkait dengan permasalahan tersebut, tentunya ada suatu kebijakan yang dikeluarkan, bisa dibuat restrukturisasi terkait dengan pinjamannya, mungkin jumlah pokok pinjamannya juga nanti diberikan keringanan, ataupun ada konversi, artinya konversi ini ada perpanjangan waktu. Itu Pak Sukoco yang bisa disampaikan. Ya, baik, ini menarik sekali nih Pak Cabib obrolan kita nih. Saya sekarang ke Pak David nih. Lalu bagaimana Pak akhirnya masyarakat ini banyak mengalami kejadian yang viral belakangan ini? Masyarakat itu mendapatkan teror, foto-fotonya tersebar, nomor telepon-teleponnya itu disebarkan kepada rekan-rekan kerjanya atau atasannya sehingga membuat dirinya malu. Itu bagaimana sih Pak? Ya, baik Pak Koco. Terkait pertanyaan banyak data yang bocor ya, data pribadi, terus kemudian cara-cara penagihan yang bentuknya pengancaman, teror dan fitnah. Mungkin itu. paling pertama kenapa sih masyarakat bisa terjerat? Yang paling pertama kan memang untuk pengajuan dan persyaratan pinjaman online itu kan sangat mudah ya, sehingga setiap
setiap masyarakat tuh dengan mudah bisa memperoleh pinjaman dari aplikasi pinjaman online. Apa itu mudah? Contohnya kalau misalnya kita mau pinjam, itu cukup kita punya handphone Android, kemudian kita kita download di aplikasi store aplikasinya, kemudian kita install, kemudian kita masukkan persyaratan yang cuma KTP saja sama tantangan terkait perjanjian, kita sudah bisa cair. Kan itu cukup sangat mudah ya. Tapi di balik itu sebenarnya memang ini karena masyarakat yang kebutuhannya sangat mendesak, sehingga persyaratan-persyaratan yang ada dalam perjanjian dia tidak teliti tuh terkait bunga. Bunganya itu sangat besar. Kemudian biaya-biaya yang timbul. Ya, jadi misalnya pinjaman 1 juta, kemungkinan yang kita dapat itu nggak sampai 1 juta, sekitar 800 atau 700 itu biaya yang harus kita bayar, dipotong biaya. Kemudian selanjutnya mengenai denda. Apabila ada keterlambatan pembayaran, maka dia dikenakan dendanya per hari. Terus selain denda dia juga harus tetap bayar bunga. Bunganya terus berjalan selama dia tidak bayar. Nah, itu jadi masalah. Terus kemudian bagaimana sampai dari data-data pribadi si peminjam itu bisa tersebar? Iya. Nah, ini sebenarnya itu secara tidak langsung dengan si pengguna mendownload dan menginstal aplikasi, sebenarnya ada beberapa akses yang kita berikan kepada penyelenggara pinjaman online. Untuk baik itu kontak, galeri, kemudian chatting. Nah, betul. Jadi kan kalau seperti biasa kita kalau misalnya menginstal aplikasi di Android itu ada semacam izin akses ya. Ya, betul, diizinkan akses untuk kontak, izin mengakses galeri. Nah, ini nih. Sebenarnya yang diperbolehkan sesuai dengan kesepakatan dari AFPI, yaitu Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia dengan OJK, yaitu cuma 3. Yaitu kamera, mikrofon, sama lokasi. Kamera, mikrofon, lokasi ya. Betul. Tapi di dalam pelaksanaannya, prakteknya itu ternyata pinjaman online itu melalui aplikasinya meminta banyak akses seperti kontak, kemudian galeri kan bisa video, bisa betul. Foto yang dia akses, terus kontak, dia bisa kontak teman kita, saudara-saudara kita. Nah inilah dengan kita memberikan akses, apabila nanti kita mengalami permasalahan yaitu keterlambatan pembayaran. Nah, karena ini kan sebenarnya pinjaman online ini walaupun kecil resikonya besar. Kenapa resikonya besar? Karena tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan bagi penyelenggara pinjaman online apabila terjadi misalnya gagal bayar. Kalau misalnya di bank kan biasanya kita pinjam ada jaminan ya. Iya. Jadi kalau misalnya ada gagal bayar, maka jaminan itu yang disita. Nah, sedangkan di pinjaman online itu nggak ada. Akhirnya dia menggunakan cara-cara seperti itu dalam menagih, ya kan? Yang fitnah, kemudian pengancaman, agar si penunggak cicilan ini merasa dipermalukan dan akhirnya dia membayar. Seperti itu kejadiannya. Seperti itu. Karena sudah mudah, tapi masyarakat tidak teliti nih dalam mencermati mengenai bunga, denda, kemudian biaya-biaya, terus kemudian tidak teliti lagi dalam dia lihat pas install aplikasi apa saja yang boleh dilihat, ya kan, diakses. Nah, kemudian akhirnya ya itulah, dengan akses itu sudah didapat pada saat ada gagal bayar, maka itulah cara-cara yang digunakan oleh penyelenggara pinjaman online. Nah, akhirnya tuh seperti apa yang kita lihat sekarang ini fenomenanya. Ini malah ini sudah jadi perhatian Presiden Jokowi ya. Benar sekali, Pak. Pinjaman online ini benar-benar diperhatikan ini, karena benar-benar mengganggu masyarakat, apalagi lagi PPKM ini kan. Betul, masyarakat sudah susah. Iya, ibaratnya membuat gaduh lah ibaratnya. Dan juga kita sudah lihat tuh berbagai macam
penggerebekan dari pihak kepolisian terkait pinjaman ilegal. Itu saya kira terkait kenapa akhirnya masyarakat bisa jadi korban dari fitnah terus data pribadi yang bocor begitu, Pak Koco. Ternyata seperti itu ya. Jadi masyarakat ketika mengklik setuju, ternyata di dalamnya sudah menyetujui kontaknya dan segala macamnya terbuka gitu ya Pak David ya. Betul. Iya, luar biasa sekali. Nah, sebetulnya Pak, itu bagaimana sih mengenai pengaturan aturannya tuh bagaimana Pak? Apakah itu diperbolehkan seperti itu Pak? Ya, sebelum berboleh tidak kita harus tahu dulu nih sebenarnya terkait penyelenggaraan pinjaman online ini sebenarnya siapa sih yang mengawasi, siapa yang mengatur, siapa yang memberikan sanksi apabila ada pelanggaran. Nah ini sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 1 Peraturan OJK tahun 2016 tentang layanan pinjaman uang berbasis teknologi informasi, yaitu disebutkan bahwa otoritas jasa keuangan yang selanjutnya disebut dengan OJK adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi dan tugas wewenang mengatur, mengawasi, dan memberikan sanksi terkait penyelenggaraan pinjam-meminjam berbasis online. Nah, jadi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengaturan, pengawasan, dan sanksi adalah OJK dalam hal ini. Namun di sini tidak semua pinjaman online itu masuk dalam ranah OJK. Mengapa demikian? Karena di pasal berikutnya ada kewajiban bagi penyelenggara pinjaman online harus terdaftar dan mendapat izin dari OJK. Nah, aspek legalitasnya harus jelas. Dia sudah menjadi pinjaman online terdaftar dan berizin dari OJK. Nah, kemudian ini yang disebut dengan pinjaman online resmi. Ya, berarti dia sudah tunduk dan mematuhi ketentuan dan peraturan terkait penyelenggaraan pinjaman online yang diatur oleh OJK. Sehingga dalam pelaksanaannya, kalau misalnya terdapat pelanggaran atau pelanggaran ketentuan dari OJK, maka yang memberikan sanksi dan pembinaan adalah OJK. Seperti yang tadi saya bilang, betul. Seperti yang saya bilang tadi terkait izin akses data dari gawai pengguna pinjaman online kan yang diperbolehkan hanya 3 tadi, kamera, mikrofon, sama lokasi. Sehingga apabila terjadi pelanggaran ini maka yang memberikan sanksi adalah OJK. Kemudian kalau misalnya ada ketidakterbukaan informasi terkait perjanjian pinjam-meminjamnya mengenai denda, biaya, nah itu bisa nanti dilaporkan kepada OJK. Nah, tetapi ada juga kan pinjaman online yang tidak terdaftar dan tidak berizin. Oh iya, oh seperti itu. Ya. Nah ini yang banyak sekali pinjaman online seperti ini. Dia melakukan modus-modus melakukan penawaran dengan mengontak akun-akun pribadi atau SMS pribadi. Jadi direct SMS sebenarnya itu tidak dibenarkan, tidak diperbolehkan oleh aturan dari otoritas jasa keuangan. Dan kemudian yang ilegal ini juga tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam OJK. Inilah. Jadi kalau misalnya ada permasalahan dengan pinjaman online yang tidak terdaftar dan berizin, maka bila menghadapi masalah yang sampai dengan berhubungan dengan tindakan yang merupakan tindak pidana seperti tadi yang pengancaman, kemudian fitnah, teror, nah itu langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian atau kepada Satgas Waspada Investasi. Jadi nggak ke OJK. Karena di OJK pun tidak ada datanya nih terkait pinjaman ilegal. Saya kira begitu. Oh gitu. Jadi sebetulnya ini berarti ada pinjaman online legal dan pinjaman online ilegal ya? Begitu ya Pak David ya? Betul Pak Kaco. Nah, itu apa bedanya tuh Pak David tuh? Biar masyarakat nih lebih jelas sekali gitu loh. Mana pinjaman online yang legal, mana yang ilegal gitu. Ya, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, yang paling utama dan pertama yaitu terkait aspek legalitas ya. Dari apakah pinjaman online itu terdaftar dan berizin dari OJK atau tidak. Kalau misalnya terdaftar dan berizin, maka dia adalah pinjaman online resmi di bawah pengawasan, pengaturan, dan
pembinaan dari OJK. Sedangkan yang tidak terdaftar berizin itu adalah pinjaman online ilegal. Nah, ini yang memang harus diberantas karena memang dia kadang seringkali menggunakan cara-cara yang tidak dibenarkan, yang tidak sesuai dengan ketentuan. Kemudian juga perbedaan berikutnya terkait pengenaan bunga dan denda. Kalau misalnya yang resmi, nah biasanya dia taat patuh terhadap besaran denda yang telah ditetapkan dan disepakati antara AFPI dengan OJK. Tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Cabib, tadi besarannya maksimal per hari kan 0,8 ya. Kemudian kalau misalnya sebulan maka 24%. Kemudian kalau misalnya ada dikenakan denda, maksimal pengenaan denda itu adalah 100% dari nilai pinjaman. Jadi ada nilai maksimal yang harus dibayarkan oleh penunggak cicilannya. Jadi nggak berlipat-lipat terus sampai seperti yang kita dengar di berita. Yang terkait bunga dan denda. Kemudian selanjutnya terkait lokasi dan kantor dari penyelenggara pinjaman online. Sesuai dengan kalau yang resmi itu sesuai dengan ketentuannya, itu sudah pasti ada tempatnya di mana dia domisili kantornya. Jadi kalau misalnya ada permasalahan terkait penyelenggaranya, dapat dilakukan mediasi langsung ke kantornya, menghubungi kantornya. Sedangkan orang ilegal itu nggak tahu di mana kantornya. Oh, nggak jelas ya. Apakah ada di Indonesia atau di luar negeri. Gitu. Jadi kalau misalnya ada permasalahan pun agak sulit menyelesaikannya, memediasi karena kita nggak tahu di mana kantornya. Kemudian selanjutnya ada lagi terkait lembaga pengaduan. Nah, kalau di OJK untuk pinjaman online resmi itu mensyaratkan adanya dia layanan pengaduan kalau misalnya menghadapi masalah, dan layanan pengaduan ini harus ditindaklanjuti dan tindak lanjutnya dilaporkan ke OJK. Sedangkan kalau misalnya pinjaman online ilegal ini nggak ada nih. Jadi dia tidak mendengarkan keluh kesah dari pengguna layanannya kalau pinjaman online ilegal. Kemudian yang terakhir terkait akses data tadi sudah saya sebutkan. Yang terakhir terkait keamanan nasional. Jadi kalau untuk pinjaman online resmi itu disyaratkan menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Republik Indonesia, wajib. Jadi servernya ada di Indonesia. Kemudian kalau misalnya yang ilegal ini tidak kita tahu nih servernya ada di mana. Keamanan data yang kita masukkan itu ada di mana. Nggak jelas. Ini yang jadi bahaya sebenarnya. Waduh. Jadi data-data pribadi kita kalau misalnya dipegang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, nah ini bisa berbahaya. Saya kira gitu perbedaan yang secara prinsip antara pinjaman online resmi dan ilegal, Pak Koco. Wow. Ini saya hampir tarik nafas ini. Ternyata sebegitu. Ternyata ada ilegal, ada legal. Terus masyarakat ini benar-benar harus tahu, jangan sampai terjebak seperti itu ya Pak. Luar biasa sekali Pak. Ini penjelasannya. Terima kasih Pak Cabib dan Pak David. Kemudian, apa sih peran OJK sebagai pengawas dari pinjaman online ini? Kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Pada saat yang sama, saya juga memperoleh informasi banyak penipuan dan tindak pidana keuangan telah terjadi. Saya mendengar masyarakat bawah yang tertipu dan terjerat bunga tinggi oleh pinjaman online yang ditekan dengan berbagai cara untuk mengembalikan pinjamannya. Menanggapi sorotan Presiden Jokowi, Ketua OJK Wimbo Santoso menegaskan, OJK bekerja sama dengan Polri dan Kementerian Komunikasi menangani tindak pidana dalam aktivitas keuangan digital. Dibantu oleh Asian Development Bank dan juga World Bank itu meningkatkan terus ya literasi masyarakat ya, dan juga bagaimana masyarakat bisa memahami tentang risiko produk-produk tersebut. Ya. Halo Sobat Hukum, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dengan narasumber kita yaitu Bapak Cabib Susanto dan Bapak David Nur Iman. Nah, saya ke Pak Cabib nih. Bagaimana sih Pak sebetulnya peran OJK ini dalam pengawasan praktek-praktek pinjaman online ini? Gimana Pak penjelasannya? Terima kasih Pak Sukoco.
terkait dengan pengawasan daripada OJK ya terhadap penyelenggaraan pinjaman online itu sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 ya terkait dengan Otoritas Jasa Keuangan, yang mana di dalam undang-undang tersebut di pasal 7 itu ditegaskan bahwa tujuan daripada dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan ini yaitu untuk memberikan perlindungan kepada konsumen ya dalam penyelenggaraan pinjaman secara online. Terus kemudian pengawasan yang dilakukan oleh OJK ini yaitu dilakukan melalui Satgas Waspada Investasi, di mana di sini Satgas Waspada Investasi ini melakukan monitoring pendataan terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada dalam layanan pinjaman online. Apakah pelaku daripada penyelenggara juga si pemberi pinjaman ya ataupun jasa keuangan pinjaman online ini sudah melaksanakan ketentuan yang sudah diatur di dalam ketentuan undang-undang maupun di dalam peraturan OJK ya nomor 77 tahun 2016, di mana di dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa di sini penyelenggara daripada peminjaman online itu harus bisa menjaga kerahasiaan daripada si peminjam. Ini yang resmi ya, artinya yang legal. Keutuhan, kesediaan data pribadi pengguna serta pemampatannya harus memperoleh persetujuan dari pemilik data pribadi ya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan ya. Di mana sanksi terhadap pelanggaran data pribadi mengacu kepada pasal 47 ya ayat 1 ini peraturan OJK nomor 77 ya tahun 2016. Itu apabila daripada si penyelenggara pinjaman ataupun jasa keuangan yang memberikan pinjaman ini melakukan suatu pelanggaran sebagaimana ditegaskan tadi di dalam pasal 26 ya. Itu pasal 26 itu terus suatu kewajiban untuk menjaga kerahasiaan ya, pasal 26 di peraturan OJK 77 2016 itu penyelenggara pinjaman ya, pinjaman online fintech itu wajib itu melaksanakan perintah pasal 26 yaitu untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan data pribadi daripada pengguna ya. Nah, ketika itu dilakukan satu pelanggaran, maka OJK dapat memberikan beberapa sanksi ya di pasal 47 ayat 1. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin. Nah, ini bila sampai pencabutan izin ya, Pak. Nah, pencabutan izin. Berdasarkan data yang kemarin yang baru-baru ini saya sempat baca itu kurang lebih pengaduan terhadap pinjaman ilegal ini ya, pinjaman online ini baik legal maupun ilegal itu digabung. Karena yang ilegal juga ada juga ya yang sempat melakukan satu pelanggaran ataupun tidak mengindahkan apa yang ditegaskan di pasal 26 peraturan OJK nomor 77 tahun 2016 ya. Jadi pengaduan tersebut kurang lebih ada 20.000 ya. Jadi memang banyak ini juga ya, Pak, banyak ya. Pak David tadi ya, narasumber Pak David bahwa ini merupakan suatu yang perlu disikapi sehingga pemerintah dalam ini kepala negara ya Presiden Jokowi sempat membuat statement bahwa beliau akan melakukan suatu langkah penertiban ya terkait dengan masalah maraknya pinjaman penyelenggara pinjaman ini yang melanggar aturan terutama pinjaman yang ilegal ya, pinjaman online ilegal ini sangat-sangat membuat penderitaan kepada masyarakat. Jadi dengan hal-hal tersebut tadi, OJK melakukan suatu pengawasan yang optimal ya, sesuai dengan amanat daripada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 ya tentang fungsi OJK tadi, yaitu untuk melakukan perlindungan terhadap konsumen ya dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan ini. Kemudian turunannya tadi peraturan OJK Nomor 77 tahun 2016 dan OJK melakukan suatu pengawasan melalui tadi Satgas Waspada Investasi. Jadi itu Pak ya. Jadi OJK sudah
melakukan satu langkah-langkah dengan mengeluarkan kebijakan, terus melakukan pengawasan pengaturan melalui Satgas Waspada Investasi ya. Itu Pak Sukoco, dan sudah memberikan satu tindakan-tindakan terhadap penyelenggara pinjaman online yang tidak memenuhi kewajibannya ataupun memenuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh OJK di pasal 26. Juga melaporkan data-data terkait dengan pelaku-pelaku penyelenggara pinjaman ilegal. Itu Pak Sukoco yang bisa disampaikan. Iya, berarti artinya OJK ini sudah secara tegas ada sanksi-sanksi yang diberikan ya Pak, mulai dari administratif sampai dengan tadi penutupan aktivitas pinjaman online ilegal atau pinjaman online tersebut ya Pak ya, seperti itu ya Pak. Betul. Nah betul ini sekali. Sekarang nih mengenai modusnya nih Pak nih. Nah ini nih yang harus diwaspadai juga oleh masyarakat. Sebetulnya modusnya ini apa ini Pak yang dilakukan oleh pinjaman online ini sampai dengan mengakibatkan masyarakat ini menjadi panik, menjadi suatu hal yang mengerikan sekali gitu loh. Itu gimana tuh Pak? Sebagaimana tadi dijelaskan oleh Pak David ya, narasumber, bahwa tadi dibagi dua ya, ada pinjaman ilegal pinjaman online secara legal dan ilegal ya. Artinya kalau pinjaman online secara legal itu memang terdaftar sesuai dengan pasal 7 peraturan OJK nomor 77 tahun 2016. Jadi setiap penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK ya. Nah, itu jadi kalau yang tidak mengajukan perizinan kepada OJK itu ilegal dan itu bisa dikenakan sanksi ya, bisa ditindak. Nah, terkait dengan modusnya ini, ya diharapkan masyarakat juga waspada dan betul hati-hati, ya diupayakan janganlah menggunakan jasa pinjaman ilegal, kalau memang ya pinjaman legal juga ya, tadi sebagai disebutkan lumayan bunganya ya, kalau bisa diupayakan langkah-langkah lain, solusi lain untuk meminjam misalnya tidak memberikan suatu konsekuensi semua yang terjalan ya, walaupun memang tadi disampaikan oleh narasumber memang betul ada limitnya yaitu sampai 100% daripada pinjaman ya untuk mengembalikan walaupun bunga berjalan terus. Nah, namun dalam hal ini perlu disampaikan juga masyarakat juga perlu waspada. Memang sekarang ini permasalahan tadi sudah disampaikan data pengaduan yang cukup banyak, makanya pemerintah sekarang ini akan mengambil suatu langkah tegas ya terhadap pelaku pinjaman online ilegal. Modusnya mereka memberikan suatu promosi dan mereka memberikan SMS langsung ya, SMS langsung itu SMS person juga WhatsApp itu harus dilihat. Mereka menawarkan suatu pinjaman yang memang menggiurkan. Menggiurkan artinya ada persyaratan-persyaratan yang tadi disampaikan oleh narasumber sangat mudah sekali. Cukup dengan KTP ya, terus kemudian cukup dengan itu ya, nomor rekening. Nah, itu kan tidak seperti proses peminjaman secara konvensional ya, yang cukup ribet, waktunya juga tidak bisa ditentukan, persyaratannya cukup banyak dan birokratif ya. Nah, disitulah ketika masyarakat dalam posisi terjepit ataupun memang sangat membutuhkan, kadang-kala pemikiran yang sifatnya hati-hati ini suka tergiur juga, terjebak juga. Nah, ketika promosi daripada dari si penyelenggara pinjaman online ilegal ini kita respon, itu sudah kita masuk di dalam terjerat di dalamnya ya. Artinya ada satu konsekuensi yang nantinya itu akan mengalami suatu permasalahan besar daripada si peminjam. Jadi jangan coba-coba diklik. Kemudian promosi itu sampaikan ya, promosi daripada pinjaman online ini kalau yang legal itu kan jelas itu terdaftar ataupun ada izin daripada OJK ya, artinya ada logo yang sifatnya legalitas. Nanti bisa dilihat itu. Terus kemudian kalau pinjaman online itu beda, tidak ada. Adapun logonya itu pasti berbeda. Ini yang ilegal ya Pak? Karena logo itu dikeluarkan oleh secara legalitas, secara resmi oleh OJK. Ya. Kalau memang itu sudah terdaftar sesuai dengan ketentuan pasal 7. Itu Pak Sukoco. Jadi menarik sekali. Tadi ada jangan asal klik. Nah, ini pesannya nih, jangan asal klik. Begitu kita klik menyetujui dan ya sudah gitu. Itulah yang terjadi. Gitu ya Pak ya untuk yang ilegalnya ya. Nah, betul sekali. Sebetulnya nih Pak Jabib nih, apa sanksi yang diberikan oleh OJK terhadap pelaku-pelaku pinjaman online ilegal ini? Sanksi yang diberikan kepada, udah jelas ya kalau namanya ilegal ini, malah kalau seandainya masyarakat tahu bisa mengadukan langsung ke polisi ya, ataupun ke OJK.
itu udah jelas ilegal, udah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, inkonstitusional ya. Artinya itu sudah menyalahi secara hukum. Dan itu jelas langkah daripada si pelaku pinjaman online ilegal ini, terus jelas-jelas sekali dia mengeruk keuntungan ataupun dengan modus-modus yang jelas pasti melanggar aturan. Artinya dia bisa menentukan besaran bunga itu beda dengan yang legal, Pak Sukoco ya. Dia mungkin ada biaya-biaya lain yang biaya-biaya lain yang membebankan kepada si peminjam. Bisa aja peminjaman misalkan 10 juta dia cuma nerima separohnya kan. Iya, tapi konsekuensi bunga itu lebih besar lagi daripada yang legal. Dan itu yang jadi permasalahan. Artinya dalam penyelesaian perkara tersebut ketika dia ada di macet ya, itu kan susah. Artinya si peminjam ini tidak bisa mengajukan memohon suatu kebijaksanaan ataupun menghubungi daripada kantor si penyelenggara pinjaman online ilegal, karena memang tidak ada kantornya. Tadi betul disampaikan oleh narasumber Bapak David itu bahwa pinjaman online legal itu jelas kantornya bisa dihubungi ya. Terus kemudian prosedur-prosedurnya juga ketika terjadi permasalahan kemacetan itu ditelepon, jelas gitu. Tapi kalau yang namanya pinjaman ilegal, online ilegal ini, banyak kita masih melakukan satu tindakan-tindakan yang boleh dikatakan tidak, dia melakukan satu teror, fitnah kan, terus kemudian dia mentransmisi data-data pribadi daripada si peminjam ya. Nah itu hal-hal tersebut jelas hal-hal yang melanggar peraturan. Ya kalau memang ada ancaman yang jelas daripada berdirinya lembaga tersebut juga sudah ilegal, sudah bisa dilaporkan, itu sudah salah resmi. Ya. Nah, apalagi dia saat melakukan satu tindakan-tindakan tadi. Misalkan dia melakukan pengancaman ya, teror atau fitnah. Taruhlah dia melakukan satu pengancaman. Kemudian dia melakukan satu pengancaman melalui WhatsApp, baik kepada yang bersangkutan ataupun kepada, ini biasanya dia suka meminta nomor penjamin ya, kepada penjaminnya. Itu bisa kita adukan, kita pidanakan. Selain daripada sanksi dia mendirikan lembaga peminjaman online secara ilegal, itu bisa kita kenakan sanksi pasal 29 ya, di mana di situ setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum mentransmisi atau mengirim ya dokumen elektronik ataupun informasi elektronik yang bermuatan pengancaman ya, intimidasi. Nah itu Pak Sukoco, itu bisa itu masuk ke ranah pidana ya. Terus kemudian kalau bukan menembus data pribadi kita ya, dia mengirim kemana-mana sampai istilahnya banyak ceritanya itu saya dengar tuh sampai perempuan yang menjadi konsumen peminjam tidak bisa dapat membayar dengan harapan daripada peminjam ilegal ini, dibuat foto-foto yang dikirim ke teman-temannya itu yang boleh dikatakan ya melanggar inilah asusila lah ya, itu bisa dikenakan. Itu pasal 27 ya di Undang-Undang ITE itu, di mana setiap orang tanpa hak dan melawan hukum kemudian dia mentransmisi dan menyebarkan dokumen elektronik ataupun informasi elektronik yang berupa penghinaan ataupun pencemaran nama baik ya, itu bisa dikenakan ke situ. Terus kemudian data pribadi tadi, kalau diterobos data pribadi sampai kemana-mana itu bisa dikenakan pasal 32 Undang-Undang ITE. Itu udah jelas konsekuensi daripada hukum terhadap si pelaku penyelenggara pinjaman online ilegal itu bisa dikenakan. Di samping sanksi daripada tadi ya, dia membuat penyelenggarakan pinjaman online yang tidak resmi. Jadi itu bisa dikenakan pasal berlapis gitu Pak Sukoco. Begitu masyarakat ya agar berhati-hati, jangan sampai terjebak ataupun tergiur dengan promosi-promosi daripada penyelenggara pinjaman online ilegal, karena memang sangat-sangat dia memberikan promosi yang cukup menggiurkan, padahal di balik itu nanti akan menjadi suatu penderitaan yang besar. Itu Pak Sukoco. Iya. Jadi menggiurkan, padahal kenyataannya malah mencelakakan, seperti itu ya Pak. Nah ini tadi pengaduan banyak ini Pak, cukup banyak pengaduan. Iya. Nah ini saya pun pernah menerima pesan dari praktek pinjol itu Pak. Saya pernah mendapatkan teman saya, rupanya teman saya kok tiba-tiba nagihnya ke saya kaget ya kan, ternyata dia ikut pinjaman online itu. Saya ke Pak David nih Pak,
Kemudian bagaimana Pak tindakan yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk yang mengalami hal-hal yang demikian tadi Pak? Gimana tuh Pak biar masyarakat ini tahu gitu? Ya, mungkin ada beberapa hal yang bisa dilakukan masyarakat ya yang sedang mengalami permasalahan terkait pinjaman online. Untuk yang pertama itu terkait kalau misalnya ada tunggakan, yang harus diperhatikan pertama-tama adalah kita pahami bahwa hutang adalah hutang. Hutang adalah kewajiban yang harus dibayarkan. Ya, pinjaman online itu bukan sumbangan, tapi dia adalah hutang yang harus dibayar. Nah, itu yang harus dipahami. Walaupun memang pada akhirnya penggunaan denda ataupun biaya yang besar. Nah, inilah makanya kalau misalnya kita masyarakat melakukan pinjaman di pinjaman online yang resmi, maka dia bisa mengajukan permohonan untuk dimediasi ke OJK atau ke AFPI kepada pinjaman online-nya. Difasilitasi, mohon difasilitasi, dimediasi karena dia mengalami kesulitan dalam menyelesaikan kewajibannya kepada pinjaman online. Ada beberapa yang bisa dilakukan, yaitu yang disebut dengan restrukturisasi hutang ya. Ada permohonan pengurangan denda, permohonan pengurangan bunga, atau pengurangan pokok pinjaman, atau bahkan bisa juga menjadwalkan kembali hutang. Ya, dengan harapan itu jadi meringankan dari si pengguna pinjaman online. Kan itu pun sebenarnya nggak diharapkan oleh pinjaman online ya dia terjadi kegagalan bayar. Dengan adanya itikat baik dari pengguna layanan pinjaman online, walaupun mungkin tidak seperti yang diharapkan, tapi kan intinya dia telah melaksanakan kewajibannya. Kemudian selanjutnya bagaimana kalau misalnya itu tadi terkait gagal bayar? Bagaimana apabila pada prakteknya si pinjaman online itu pada saat melakukan penagihan melakukan perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam yang bisa dikategorikan masuk dalam tadi yang disebutkan oleh Pak Cabib ranah pidana. Nah, ini yang harus dilaporkan kepada pihak kepolisian, baik itu dari pinjaman online resmi atau pinjaman online ilegal. Ya, jadi biar bagaimanapun, walaupun si pengguna ini dia tidak mampu membayar, tapi dia juga berhak hak asasinya itu dilindungi. Tidak boleh dia direndahkan martabatnya dengan difitnah, dicemarkan nama baiknya. Ya, banyak kan kita lihat itu hiperbola lah, bisa dibilang hiperbola. Pinjamnya berapa, dia dapat nomor kontak yang dia akses, disebar ke teman-temannya bahwa nih si A ngutang nggak bayar berapa sekian. Nah, padahal itu yang terjadi. Fotonya ditampilkan. Nah, itu kan nggak seperti itu juga, itu kan merendahkan martabat orang. Kita walaupun kita memang tahu dia itu berhutang, tapi tidak seperti itu juga kan. Kita harus juga melindungi hak asasi kita. Baik itu yang pinjaman resmi maupun pinjaman, karena memang bisa juga terjadi pinjaman resmi itu melakukan hal-hal yang seperti itu dalam penagihan. Karena seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa pinjaman online ini adalah sebenarnya mudah, praktis, tapi sebenarnya di belakang itu dia beresiko besar sebenarnya. Gagal bayarnya besar ya, karena dia tadi yang saya bilang praktis, cuma download, install, upload KTP, langsung cair. Tidak ada cek survei, tidak ada jaminan, ya kan? Kalau misalnya gagal bayar, wah udah, akhirnya dia menggunakan cara-cara seperti itu. Nah, ada beberapa mungkin masyarakat apabila mengalami permasalahan dalam penagihan, ini dapat melaporkan kalau ini sini lihat di polisi ada ke patrolicyber.id atau melalui email ke info@cyber.polri.go.id, nanti bisa di teaser ya. Kemudian kedua bisa juga untuk pinjaman ilegal kayak tadi yang Satgas Waspada Investasi, atau mengirim email ke waspadainvestasi@ojk.go.id, atau bisa juga untuk mengetahui
apakah pinjaman itu ilegal atau resmi, bisa jadi sebelum kita menggunakan kita harus cek dulu ya, nggak langsung tadi yang disampaikan oleh Pak Cabib, kita jangan sembarangan langsung mengklik penawaran yang kita dapat dari direct SMS atau WA ya, tapi kita cek dulu bisa di telepon 157 atau WhatsApp OJK di 081157157157 atau melalui email di konsumen@ojk.go.id atau melalui websitenya ojk.go.id. Saya kira gitu Pak Koco terkait bagaimana langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh masyarakat bila menghadapi permasalahan terkait pinjaman online. Nah, tadi sudah jelas tuh dikatakan oleh Pak Cabib, ternyata ada lembaganya yang bisa kita mengadu kalau kita mengalami hal tersebut. Nah, kemudian yang terakhir nih Pak David, hal terpenting apa nih, langkah apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat supaya tidak terjerat oleh pinjaman-pinjaman online ilegal ini? Ya, saran ya terkait warga masyarakat apabila dalam menghadapi maraknya pinjaman online, yang pertama sebisa mungkin sebenarnya jangan pinjam di pinjaman online, itu yang paling pertama. Karena walaupun mudah, dia bunganya tinggi, dendanya juga tinggi, biayanya tinggi. Ya, itu yang pertama. Kemudian kalau misalnya pun tetap karena terpaksa, karena ada kebutuhan ekonomi yang tidak bisa dikesampingkan dan akhirnya harus meminjam ke pinjaman online, maka pilihlah pinjaman online yang resmi, yaitu yang terdaftar dan berizin dari OJK. Bagaimana caranya kita mengetahui? Tadi yang sudah saya sampaikan, bisa cek di ada WhatsApp-nya, ada nomor 157 atau ke webnya OJK. Terus kemudian selanjutnya langkah-langkah yang berikutnya yaitu pinjamlah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan untuk membayar. Ya. Karena yang kalau kita lihat sekarang ini rata-rata orang pinjam itu kebanyakan bukan buat yang produktif ya, tapi buat yang konsumtif, jadi yang nggak perlu dia pinjam. Akhirnya nggak bisa bayar. Nah jadi pinjamnya sesuai kebutuhan, butuhnya berapa dan sesuai dengan kesanggupan dia membayar. Ya, jadi yang sudah saya bilang pinjaman online itu bukan sumbangan ya, tapi adalah pinjaman yang wajib diselesaikan. Terus tadi yang kemudian yang tadi juga jangan mudah tergiur dari yang klik itu ya, itu jangan deh. Kalau misalnya kita dapat direct SMS atau WA untuk penawaran pinjaman, itu jangan. Itu kemungkinan besar itu pasti pinjaman online ilegal, karena OJK menyatakan bahwa pinjaman tidak boleh melakukan penawaran melalui nomor pribadi dari masyarakat. Saya kira itu saran saya terkait pinjaman yang dapat digunakan oleh masyarakat. Jadi buat masyarakat, jadi pikir-pikir dulu kalau ingin melakukan akses di pinjaman online, apalagi yang pinjaman online ilegal nih yang terlebih-lebih. Begitu ya Pak ya? Ya. Ya, oke Pak Cabib, Pak David, tidak terasa kita hampir 30 menit, bahkan seperti ini sudah lebih dari 30 menit kita dalam diskusi kita kali ini terkait dengan sengkarut pinjaman online. Terima kasih para narasumber saya, terima kasih para narasumber yang hebat sekali, salam sehat selalu. Semoga apa yang kita sampaikan pada malam ini berguna bagi masyarakat supaya tidak terjerat dalam pinjaman online. Amin. Kita ketemu lagi dalam episode kita berikutnya di dalam acara Kupas Tahu Kupas Tuntas tentang Hukum. Terima kasih Pak Cabib, Pak David, terima kasih sekali lagi. Terima kasih Pak Koco, terima kasih Pak Cabib. Sama-sama Pak David.